strike yang selalu siap. Ini benar-benar perbedaan style yang akan muncul di Lane of Dawn di game terakhir ini akan menarik. Cuman aku pribadi lebih ke arah Alter Ego X. Ya Alter Ego mereka secara draft mereka lebih well balance ya. Kayak oke lah di belakangnya mereka punya Parsha, di depannya mereka punya Aka yang bisa nge-cover, belum lagi mereka masih bisa mainin kombinasi. Fatal Link diangkat, Feather Extract ada dan juga masih ada Electric Beats plus Rhythm of Joy. Jadi mereka bisa mengacak-acak kemanapun juga dan ini tugasnya untuk Immortizi sekarang dengan Hildanya dia. Karena Hildanya ini bakal dipakai sebagai XP laner. Dan berhadapan dengan monster yang kita tahu, Joy bisa ngedash. Nah, kiri kanan dia punya Rhythm of Joy-nya. Dan ini bakal susah untuk bisa ditangkap, dipegang oleh Hilda. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita lihat akankah Immortizi mampu menahan lane-nya di XP lane atau Joy masih terlalu kuat tentunya di game yang ketiga antara Pendekar Esports dan juga Alter Ego X. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Kita harus lihat. Iya, langsung dipukul mundur juga Virgi. Kembali ke belakang dengan perfect match dia karena ya Kaja Roamer plusnya adalah ya kita tahu itu Kaja dan dia punya defense judgment. Belum lagi dia pakai emblem talentnya ini adalah pull yourself together. Berarti untuk flickernya dia bakal ada di angka 100 second dikit dibandingkan dengan 2 menit ya. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Oke, kita lihat apakah itu akan selalu dieksploitasi. Betul. Pergerakan di area mid lane. Felicia nggak langsung bergerak ke arah gold lane-nya. Masih membantu speechless clearing. Oh, tidak men. Berusaha memberikan damage ke arah Munster sekali ini. Joy terlalu overextend. Vengeance masih ditahan. Masih penuh kalkulasi. Dan baru di pop begini saja Vengeance-nya di arah atas. Masih bisa survive. Wow. Luar biasa ya. Oh. Dikejar lagi. Immortizi membuka. Oh mas gila ini kalkulasinya luar biasa banget dari Munsters. Ya dan mau gak mau tapi ya dialah yang terpressure sekarang. Ya. Bisa jadi nih Monster akan kehilangan 1 wave minion kan demikian ke sana. Langsung dipotong, di cuttingnya sedemikian rupa. Dan Pendekar mereka otomatis sekarang mereka sudah unggul di XP lane. Dan Rexlona harus recall ke belakang. Sepertinya mananya tidak cukup sama sekali dan Monster berjuang untuk dapetin 1 gerobak terakhir. Masih dapat. Meskipun memang miss untuk 2 minion kecil. Ini tampaknya turtle up, dia belum level 4. Sedikit kerugian ini. Ini kalau ada yang datang ini hilang loh langsung. Jadi ini Rexlona rotasinya. Spirit is ready. Belum ada komitmen terima Tizi. Masih bisa ke stun. Turtle mulai dicolek oleh Idaman kali ini. Pergerakan Atlas dan juga KJ di level 4. Mereka yang nge-clear kenapa? Karena mereka nyari level 4 tampaknya. Immortizi kali ini masih mengganggu dan turtle pertama akan diamankan oleh Idaman. Ya, bahkan pressure-nya is on ya kali ini dari Immortizi-nya yang sudah berada di mana-mana juga. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bahkan Splitters mengcover dengan Chaos Assault. Dan ada Fatal Link yang terjadi. Feather Extract Rexlona free hit dari bagian belakang dan first blood diambil oleh Alter Ego X. Memukul mundur pemain-pemain Pendekar sementara untuk di baris depannya masih ada Monster dengan Vengeance yang mengejar Splitters bersama dengan Immortizi. Dan itu dia langsung dibuka dengan Rhythm of Joy. Belum mendendangkan lagunya dan dia tumbang. Flicker Fataling yang luar biasa Omawa mendapatkan 3 tadi. Tapi tampaknya tidak semuanya tumbang. Hanya 1 member saja yang tumbang, Rafflesia saja. Dan recovery yang baik juga oleh Pendekar. Di mana mereka meskipun kena 3 Fataling Flicker. Tapi mereka cepat recover. Mereka cukup mundur, masih bisa menahan. Dan netral objektif yang sangat-sangat baik dilakukan, dieksekusikan oleh Karina tadi tanpa ada gangguan satapan yang baik. Dan lihat di bagian atas Rhythm of Joy. Dibuka Trimartizi karena dalam bush tidak peduli. Cukup tanky. Udah terima aja ya damage-nya. Ya mau gimana, mau kemana juga udah gak bisa kemana-mana. Ya, pakai Purify ya Om, aku baru sadar Trimartizi. Iya dia Purify lagi. Karena sprint ya biasanya. Iya bukan sprint, bukan flicker. Tapi Purify mungkin benar-benar respect dari Heavy Spin dan juga Fatal Link. Fatal Link sih. Oke, Daman masuk Jamet kali ini. Terpaksa menggunakan Heavy Spin untuk defensif. Hilda mulai masuk. Hildanya masuk dan Akainya kali ini mendapatkan pressure lebih. Masih bisa in time untuk kabur. Dan 1-1 total kill dari kedua tim ini. Ya masih cukup berimbang juga. Rotasi yang dilakukan oleh Immortizi ini bagus banget. Dia selalu ngecek di bagian dari purple-nya apa yang memang sudah ada pemain-pemain dari Alter Ego X yang melakukan farmingan dan potong KT minion dengan kecepatan dari Hilda. Ini berat sebenarnya buat di bagian top lane-nya dan masih ada electrifying beats yang terjadi di top lane hanya untuk menyelamatkan diri ternyata. Karena masih bisa farming buat Hildanya. Ini benar-benar masih cukup imbang. Kalau misalkan dari segi aspek gold, ruang gerak, dan turtle. Yang kedua tampaknya lagi dan lagi akan dimainkan oleh Karina. Alter Ego X. Meskipun yang tadi aku bilang komposisinya team fight. Lebih balance ya.
tidak terlihat malah untuk turtle take, netral objektif malah dimenangkan oleh pendekar. Ya, karena pendekar mereka langsung fokus ke satu hero aja. Mereka punya Hilda, mereka punya Lunox. Fokus ke satu tumbang 4-5, tim fight-nya bisa jadi swingnya jauh banget ke arah pendekar. Dan itu yang dilakukan secara terus-menerus juga. Di bottom lane-nya bahkan Fajri tertekan by Max-nya yang bisa free farm sejauh ini. Karena di tempat ini ada Rafflesia di sana. Kita jarang kan ngeliat Rafflesia. Kita selalu lebih sering melihat Imartizi yang memang ini selalu nge-proximingin apapun juga dipotong sama dia. Habis potong ini, ambil info dulu ke tengah. Ini ada gak ya? Gak ada ya udah gak jadi. Dia selalu gitu mainnya. Dan itu juga memberikan informasi kalau alter ego nggak ada di atas nih. Mungkin di mid atau di bawah. Dan kita lihat pergerakan 5 member pendekar mulai menyatu ke arah bawah. Lihat rotasi Hilda dari atas sampai bawah nih. Langsung di-connect. Divine Judgment connect. Virgi di sini menerima banyak. Battling tidak connect. Dan satu roamer juga dihilangkan. Rafflesia dan Virgi sama-sama di take down. Dan ya keuntungan masih imbang. Iya, itu lebih ke arah play by play yang luar biasa dari Fajri Rexlona ya. Karena mereka mengcover dengan Hybrid Passion plus juga masih ada Feder Airstrike. Tapi sudah masuk Idaman ke bagian bottom lane-nya. Masih survive ternyata dengan Wings by Wings. Masih bisa kabur dengan tactical reposition. Oh sorry, Flicker tadi dipakai oleh Fajri. Wow, ini ya banyak spell yang hilang. Imartizi di sini langsung masuk. Monsters menerima kayaknya 2 kali atau 1 kali di situ dive turret. Tapi masih bisa survive dan mendapatkan turret di bagian atas. Iya, masih sanggup ya untuk bisa kembali mundur dan bahkan kerugian untuk pendekar di bagian top lane karena turret mereka harus pecah juga di atas sana. Dan turtle kali ini akan spawn juga 2 turtle. Sejauh ini untuk pendekar bisa jadi mereka akan mendapatkan perfect turtle. Ya. Yang cukup menarik ya, ingat Jamet pakai Akai loh Om. Yang dimana biasanya pakai Akai itu netral objektifnya hampir harus. Objektifnya job desk-nya itu nambah itu, netral objektif harus diamankan. Tapi belum ada kontes kali ini, alter ego tampaknya tidak mau memberikan perfect turtle-nya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Spare of Destruction sudah dibuka, informasi masuk dan Imartizi hanya akan mengacak-acak sedikit saja dan akhirnya turtle-nya diambil oleh alter ego X. Ada Fatal Link juga dibuka bersama dengan Feather Airstrike dan Imartizi dikejar lagi dan lagi tumbangnya Rafflesia. Berarti ini adalah movement untuk para pemain pendekar. Mereka sudah hilang objektif. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan lagi untuk masuk ke dalam. Iya, udah terlalu rugi juga kalah netral objektif. Dan lihat di bagian bawah, Baymax mulai masuk sini. Belum ada damage signifikan. Masih hanya sama-sama menunggu opening dari opening. Waduh. Masing-masing tim lihat damage-nya Virgi mulai masuk. Idaman berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Heavy spin-nya connect. Idaman tidak bisa pergi kemana-mana. Ditukarkan begitu saja. Belum ada re-engage yang berarti dari pendekar. Skill play, Flicker di Judgment. Masuk ke arah Rexlona dan Rexlona tidak bisa bertahan di Land of Dawn untuk saat ini. Ditukarkan oleh Speechless. Dan 2 tukar 2 pada akhirnya. Ya itu Speechless habis kena shutdown juga tadi. Bennett range yang cukup on point tadi. Bisa dapetin 1. Dan Golden Staff shutdown lagi dan lagi terjadi. Pertukaran goalnya Alter Ego X sepertinya mereka cukup unggul dari sisi objektif. Wow, ini benar-benar sama-sama jual beli kill, bukan serangan lagi. Dan kalau di bagian tengah mid, outer turret sudah hancur. Monsters kali ini terpaksa melakukan dashnya untuk kabur. Pendekar, mereka dari segi ekonomi tertinggal sedikit saja. Tetapi tentunya dengan kehilangan mid outer turret ini, ruang gerak mereka akan lebih sedikit terbatas. Yap, lihat top lane-nya kembali ya. Ini kajanya kehadirannya yang... kelihatan Rafflesia di bagian atas sana, oke. Ya ada surprise attack yang bisa dilakukan juga sembari menunggu untuk Flicker ya. Yang kembali bakal terputar atau bisa dipakai nanti oleh Rafflesia. Tapi top lane-nya, usaha untuk mencabut turret ini harus cepat dan Hilda. Apa yang terjadi tadi adalah Imartizi yang ternyata tumbang. Tapi ditukar dengan 1 arah, ini cepat banget Moskov. Iya, ini adalah sebuah game plan atau approach yang bisa banget dilakukan oleh teman-teman pendekar kehilangan. Dan lihat, mungkin bisa dieksploitasi oleh alter ego. Mulai nge-stun ke arah Idaman, mau di OO-in begitu saja, Fatal-nya connect, damage-nya mulai masuk. Rafflesia juga harus sedikit menahan dirinya. Half HP kali ini Lord. 20.000 HP alter ego. Akankah mereka melakukan komitmen untuk saat ini? Tidak ada Fataling untuk Virgi. Akhirnya strike keluar karena Idaman. Lihat damage-nya mulai masuk. Ke knock up begitu saja. Retribution. Siapa yang akan mendapatkan Idaman is ready on standby. Retribution tetap akan jatuh ke tangan Idaman. Dan pendekar berhasil mendapatkan Fajri. Ini adalah buah point comeback.
Iya, agak memaksakan ya sebenarnya buat Alter Ego X tadi. Dan efek knock up dari Lord menggagalkan Feather Airstrike juga. Jadi mau gak mau kali ini Lordnya jatuh ke tangan pendekar. Dan kesempatan besar untuk pendekar bisa mengamankan semua objektif. Setelah tadi ya, turret ini masih standby buat Alter Ego X. Sudah mulai pecah satu demi satu dan ini bisa dicabut semuanya. Untuk tim pendekar, dari itemnya sendiri Biomax yang sudah punya item attack speed bakal mengarah ke Golden Staff. Oh, sudah punya Golden ya. Bakal mengarah ke Demon Hunter Sword. Dan DOD bersama dengan Melvic untuk marksman yaitu Beatrix. Jadi ada beda style, sedangkan untuk Akai-nya mengarah ke Guardian Helm. Menambahkan lagi mungkin HP yang bisa didapatkan untuk sedikit ya lebih tanky di garis depan. Pendekar dengan Lord yang mereka mendapatkan. Ini masih Lord yang pertama sebenarnya sih Om. Cuman kita lihat nih apakah bisa mendapatkan inner turret-nya. Karena di bagian bawah udah mulai dicicil nih Om. Kurang manage minion yang kurang baik. Ya, dan juga ini Joy. Ya kan? Ini Joy yang hero yang punya mobilitas tinggi. Jadi Betul. kalau memang mau nge-mirror Joy ini bakal susah. So. Karena hampir gak ada aspek hero yang bisa mirip seperti Joy. Band yang tadi di band. Dan mereka juga gak punya hero yang bisa nge-split akhirnya. Kalau team fight ini bagus buat pendekar. Nah, ini aku cukup kaget dimana teman-teman dari pendekar yang crowd controlnya bisa dibilang minim. Malah mengontrol pertandingan Monsters. Pasrah. Pasrah. Tampaknya ingin diving. Oh, dia bisa di take down tanpa adanya kill di sini. Yep. Iya, berhasil dia. Tanpa adanya buah point kill tambahan untuk Alter Ego X. Sedikit aksi. Wow, kok mengorbankan diri. Ya, lumayan ya dapat kasih orang gold. Benar. Ya, dan kali ini juga sedikit reset positioning. Dan kita akan menunggu untuk next Lord-nya, di mana Lord berikutnya akan punya efek charge. Dan Moskov-nya, di mana untuk Baymax dengan attack speed yang sangat memadai sekali. Sudah lebih daripada cukup untuk melakukan team fight dan team fight kumpul, apalagi dengan memiliki Kaja. Ini sangat power untuk pendekar. Mereka bisa sewaktu-waktu memberikan instant burst ke hero selain Atlas atau Akai. Yang lainnya sekali tangkap bisa dipastikan pasti tumbang. Benar-benar luar biasa. Duel beri serangan kali ini bisa dibilang 33.000 gold sudah diamankan oleh pendekar di sini Om Wawa. Dan kalau ngeliat dari spell-spellnya udah aktif semua, berarti sebenarnya secara nggak langsung mereka udah ready fight. Tapi mereka tunggu Lordnya hadir. Dan ini dengan adanya 10 semua skillnya resources ada, ini seru banget kayaknya. Wah, tapi Rafflesia terlalu di depan. Ups, masih punya flicker untuk menyelamatkan diri dan heavy spin juga sudah dipakai. Berarti beberapa second ke depan gak bakal ada apa-apa lagi untuk bisa melakukan kontes di Lord yang memiliki charge ini. Di Lord yang kedua, sementara Split masih juga ada monster yang nge-distract pemain-pemain Alter Ego X. Kena 3 member dan say bye-bye ke 1, 2, 3 member. Dari 2 member dari pendekar, 1 member dari Alter Ego X kali ini. Idaman pemegang retribution-nya. Down, Speechless membuka map. Order of Brilliance, what a timing. Dan teman-teman dari pendekar tidak mau terlalu gegabah. Ingat, mereka kehilangan retribution-nya. Dua-dua tim ini tidak ada retribution-nya. Mereka hanya bisa mencicil-cicil saja di sini Om Wawa. Iya, atau merapikan yang lainnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Monster sekarang. Tetap di bagian lane yang jauh ini ada dia untuk melakukan push lane. Dan pasti dengan Lord yang kedua ya, dengan 30 ribuan HP yang tersisa juga Speedfast yang hanya akan menggawangi dulu, hanya akan melihat dan seharusnya dia akan menjadi Lord reset untuk Alter Ego X. Dan itu dia, tapi di bottom lane-nya itu ngeri banget loh, karena wave mininya selalu jalan. Ini Monsters ini bener-bener ngeselin banget jika kalian berlawan. Lihat, udah di bawah, selalu udah siap, berarti yang milih bawah bisa tinggal. Dan itu menjadi sebuah PR tersendiri terutama buat Hilda. Iya, karena yang harus ngebersihin ya mau gak mau Hilda. Dan mereka gak punya siapa-siapa lagi. Experience mereka Hilda yang mau gak mau ya harus nge-mirror experience dari lawannya. Dan kali ini sudah di startnya juga Lord yang kedua itu jauh lebih siap sebenarnya buat Alter Ego. Kalau mereka mau dapetin, tapi Rafflesia kalau memang bisa nunggu untuk flickernya bakal on point juga. Karena yang bisa ditarik itu adalah di belakang Jaman ya semuanya lagi sembunyi Rexlona atau jangan Virgi yang pasti Fajri Rexlona target utama. Tapi kalau memang bisa dapetin monster jauh lebih bagus lagi. Itu dia, harus ngambilin booster. Tapi lihat informasi, Virgi spellnya Flicker sudah aktif. Kita akan sebentar lagi ngeliat Flicker Fataling Play mestinya. Nyawa Lord 15 HP, Suppression sudah mulai masuk ke arah Jamet. Flicker Fatalingnya masuk ke arah 3 member dan dikombinasikan dengan Feather Airstrike. Berhasil mendapatkan 2 Idaman sebelum Nyati.
Dia berhasil Triple. mendapatkan Lordnya. Yes, tapi triple kill diamankan Luar biasa. juga. Dan iya, meskipun memang Lordnya diambil oleh pendekar, tapi ini bisa menjadi one straight push untuk Alter Ego X. 3 pemain tumbang, 5 lawan 2 sekarang. Speechless dan juga Imartizi. Mampukah mereka clear the wave? Lord sudah hadir di area top side. Mereka harus melakukan gambling kali ini. Virgi nge-stun dan say bye-bye to Speechless. Trimartizi korban selanjutnya dan Alter Ego X. Setelah 3 game berhasil menutup series ini dengan poin 2-1. Ya, kemenangan yang cukup tipis ya tadi ya, karena memang